sebagai kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI di masa kini kian pesat. Sebagai Kini AI media terus terdepan yang dikembangkan selalu untuk mengikuti mendukung perkembangan ilmu teknologi pengetahuan terkini. dan teknologi termasuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pernah nggak sih kamu nanya ke diri sendiri, kok kayaknya sekarang semua bisa dikerjakan dengan AI? Bikin tugas AI, nulis AI, bikin CV AI, bahkan curhat pun bisa dilakukan dengan AI. Tapi kalau kita terlalu bergantung kepada AI, kira-kira apa dampaknya buat kita, buat otak kita, bahkan buat masyarakat di sekitar kita? Nah, di video ini kita akan membahas soal dampak-dampak ketergantungan pada AI. Yuk dengerin baik-baik ya. Nah, ketergantungan AI itu artinya kita mulai terlalu ngandelin teknologi buat mikir, nulis, atau bahkan ambil keputusan. Gampangnya, hal-hal yang dulunya butuh usaha, sekarang tinggal ketik prompt dan voila jadi. Contohnya, ngerjain tugas sekolah, AI. Bikin presentasi kerja, AI. Nentuin gaya berpakaian, AI stylist. Bikin lirik lagu, AI songwriter. Masalahnya, kalau semua kita serahin ke AI, kita jadi nggak berkembang. Kayak punya gym membership, tapi nggak pernah angkat beban karena minta AI untuk angkatin. Karena AI itu gampang, cepat, hasilnya kadang bagus banget. Jadi ya manusia secara alami bakal milih yang praktis-praktis aja. Butuh artikel 1000 kata bisa jadi dalam 1 menit. Bingung mau masak apa? AI kasih resep. Nggak bisa coding, tinggal minta AI buat bikin skripnya. Akhirnya kita mulai berpikir, ngapain mikir sendiri? Kan ada AI. Disitulah awal mula ketergantungan dimulai. Supaya adil, mari kita mulai dengan membahas sisi positif dari AI. Yang pertama, produktivitas naik. Nah, dengan adanya AI, kita bisa membantu. AI bisa membantu kita untuk mengerjakan pekerjaan yang biasanya kita kerjakan berjam-jam, bisa selesai dalam hitungan menit. Yang kedua, bantu disabilitas. AI bisa bantu tunanetra baca teks atau bantu yang susah bicara untuk berkomunikasi. Yang ketiga, efisiensi belajar. AI bisa bantu kita untuk belajar hal-hal baru seperti memasak, belajar buku pengetahuan, atau bahkan yang lainnya. Yang keempat, kreativitas makin berani. Banyak orang yang coba bikin musik, desain, atau puisi, padahal sebelumnya nggak berani mulai. Jadi kalau dipakai dengan bijak, AI bisa jadi alat bantu yang luar biasa. Tapi kalau terlalu mengenalkan AI, mulai dan muncul efek sampingnya. Yang pertama, menurunnya kemampuan berpikir kritis. Kita tidak biasa nanya kenapa, bagaimana, dan apakah ini benar. Yang kedua, malas belajar. Karena semua tinggal tanya AI, otak kita tidak terlatih untuk mengingat atau nyari sesuatu. Yang ketiga, kreativitas pasif. Bikin karya tanpa proses, akhirnya kita cuma jadi pengguna prompt, bukan pencipta ide. Yang keempat, overconfidence. Kadang kita terlalu percaya hasil AI, padahal bisa saja datanya selalu benar atau ngawur. Yang kelima, stres dan rasa minder. Ada orang yang ngerasa, duh, aku jelek, pinter sama mesin, akhirnya jadi down, padahal AI itu cuma alat bantu. Yang selanjutnya, ada dampak AI terhadap sosial. Yang pertama, ada kurangnya interaksi manusia. Orang lebih nyaman ngobrol dengan ChatGPT daripada temannya sendiri. Makin banyaknya orang yang isolasi sosial, dan ini bisa bikin kesepian. Yang kedua, ada polarisasi. Itu ada polarisasi informasi. Algoritma AI bisa
bisa ngaruh, bisa ngurung kita dalam filter bubble. Kita cuma terlihat info yang setuju sama pendapat kita. Yang ketiga, penyebaran hoax makin halus, makin luas. Maksudnya di sini dengan deep tech dan teks AI yang persuasif, berita palsu bisa kelihatan sangat meyakinkan. Yang keempat, hilangnya rasa originalitas. Maksudnya kayak keaslian. Kita jadi susah bedain mana yang manusia dan mana buatan yang mesin. Lama-lama bisa menghilang budaya berproses karena semua dihasilkan secara instan. Dampak AI kepada dunia kerja, yang pertama, beberapa pekerjaan bisa tergeser. Contohnya penulis konten, admin data, bahkan pengacara junior. Bukan hilang total, tapi hanya pekerjaannya yang bisa berubah. Yang kedua, tekanan untuk cepat dan instan. Bos jadi ekspensif terhadap pekerjaan selesai 2 kali lebih cepat karena kan bisa pakai AI. Yang ketiga, persaingan karya makin tinggi. Desainer, penulis, musisi sekarang bersaing bukan sama manusia, tapi juga bersama mesin. Jadi kalau kita gaul terus belajar, bisa-bisa ketinggalan zaman. Dalam dunia pendidikan, dampaknya juga mulai kelihatan. Banyak siswa kurang baik-baik, tugasnya bagus, tapi 100% buatan AI. Guru makin susah menilai kemampuan asli siswa. Anak-anak makin sedikit membaca buku karena semuanya minta rangkuman ke chatbot atau kayak AI. Dalam dunia sosial, interaksi antar manusia bisa berkurang. Jadi, AI itu bisa membuat kita itu jarang berinteraksi dengan orang karena apa-apa kita itu harus ke AI, apa-apa AI gitu. Banyak yang lebih nyaman tanya ke AI daripada ngobrol sama temennya sendiri. Jadi di zaman sekarang itu banyak sekali kita itu bersangkut pautkan dengan AI. Jadi kita itu jadi kurang interaksi sama teman-teman kita. Lama-lama bisa ngebentuk bubble di mana kita cuma dengerin saran dari mesin, bukan diskusi sama manusia. Nah, jadi kita itu di zaman sekarang kita itu dapat masukan itu cuma dari AI. Sama interaksi manusia itu juga kurang, diskusi sama manusia itu juga kurang. Sebenarnya AI itu bukan musuh, tapi juga bukan bos. Kita yang harus kontrol AI, bukan sebaliknya AI yang mengontrol kita. Tip biar nggak ketergantungan. Gunakan AI sebagai alat bantu, bukan jawaban akhir. Jadi, gunakan AI itu buat alat bantu. Jadi gini, sumpama kita tidak tahu. Nah, di situ kita nyari tahu ke AI gitu. Bukan jadi interaksi sama AI terus, bukan. Kalau kita ada perlu ya, gak apa-apa sesekali kita itu ke AI. Nah, 2, cek ulang semua info dari AI, jangan asal percaya. Nah, nggak semuanya dari AI itu semuanya itu benar. Jadi kita itu harus meneliti juga. Nah, itu. Terus latih terus kemampuan manual, nulis sendiri, mikir sendiri, analisis sendiri. Diskusi sama manusia lain, jangan semua ditanyain ke mesin. 5. Bijaksanalah dalam pakai AI. Cari tahu juga etika tanggung jawabnya. Nah, jadi kesimpulannya AI itu kayak pisau. Kalau dipakai buat masak, bermanfaat banget. Tapi kalau sembarangan, bisa bahaya. Ketergantungan sama AI bisa bikin hidup lebih mudah.
tapi juga bisa bikin kita kehilangan kemampuan dasar sebagai manusia. Nah, jadi otak kita itu kayak ketergantungan sama AI gitu. Jadi ke manusia itu kita tidak ada, cuman tahu dari AI ya. Terus kalau kita ngobrol ke teman kita itu kayak gak masuk gitu. Soalnya kita hanya bisa interaksi dengan AI kalau kita mensalahgunakan AI. Jadi pengguna AI yang bijak. Gunakan buat bantuin, bukan buat menggantikan semuanya. Jadi gitu. Kalau dipikir-pikir, AI itu kayak teman baru yang super jenius. Dia cepat, gak capek, dan bisa bantu kita dalam banyak hal, dari menulis, edit video, sampai bantu analisis data rumit. Tapi, kayak semua teman, kita juga harus tahu batasan dan perannya. Jangan semua hal diserahin ke dia. Karena kalau kita kebiasaan disuapin terus sama AI, kita bisa jadi malas mikir sendiri. AI seharusnya bukan jadi tongkat buat kita bersandar terus-terusan, tapi lebih kayak sepatu roda, bikin kita melaju lebih cepat. Tapi tetap butuh keseimbangan dan kendali. Penting banget untuk ngerti kapan kita perlu bantuan AI, dan kapan harus jalanin sendiri. AI juga seperti pisau dapur yang super tajam. Kalau kita tahu cara pakainya, bisa bantu masak lebih cepat. Hasilnya juga mantap. Tapi kalau asal-asalan pakai, bisa-bisa malah bikin jari berdarah. Sama halnya dengan AI, teknologi ini luar biasa canggih. Bisa bantu kita kerja lebih efisien, belajar lebih cepat, bahkan bisa bantu menciptakan hal-hal baru yang sebelumnya nggak kebayang. Tapi kalau kita terlalu bergantung tanpa tahu cara menggunakannya dengan bijak, malah bisa jadi bumerang. Bayangin aja kalau semua tugas kita kasih ke AI, lama-lama kita sendiri jadi nggak terlatih lagi buat mikir kreatif, lupa cara ngobrol sama orang, bahkan bisa aja kehilangan rasa empati karena semua terasa dikerjakan mesin. Kita bisa jadi terlalu nyaman sampai lupa belajar, lupa berpikir kritis, dan paling parah, lupa jadi manusia seutuhnya. Zaman sekarang, hidup tanpa AI itu susah, tapi hidup yang sepenuhnya dikendalikan AI juga nggak sehat. Ibaratnya, AI itu bumbu dapur, kalau dipakai pas takarannya, bisa bikin masakan jadi nikmat. Tapi kalau kebanyakan, ya malah jadi makanan enak. Kita harus belajar hidup berdampingan dengan teknologi ini. AI itu tools, bukan bos. Gunakan buat bantuin hidup kita jadi lebih mudah. Tapi jangan sampai bikin kita lupa jadi manusia yang berpikir, merasa, dan berinteraksi. Dengan semua kecanggihan AI, kita bisa dengan mudah tergoda buat menyerahkan segalanya. Tapi ingat, AI itu cuma teknologi, yang punya cerita tetap kita. Yang bisa kasih makna, kasih rasa, kasih emosi itu cuma manusia. Kalau dunia ini sebuah panggung, AI itu mungkin properti dan efek visual yang keren. Tapi kita tetap pemeran utamanya. Jadi jangan kasih AI semua peran. Kita tetap harus mainkan bagian kita sepenuh hati. Oke teman-teman, itu dulu obrolan kita soal AI kali ini. Semoga setelah nonton, kamu jadi lebih paham dan bisa pakai teknologi ini dengan bijak, bukan cuma ikut-ikutan tren. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, biar kita bisa ngobrol lebih banyak tentang teknologi, masa depan, dan gimana caranya tetap jadi manusia di tengah dunia yang semakin digital. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, AI boleh pintar, tapi kamu juga harus tetap cerdas dan sadar.